Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sobat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ciri-ciri wanita yang mau masuk surga, yang bakalan masuk surga dari pintu manapun yang dia sukai. Wanita atau seorang istri. Sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu idza sholat khamsah wa somat sahroha wa hafadat farjaha wa ata'at zaujaha tadkhulu min ayyibabin sa'at min abwabil jannah." Hadis riwayat Abu Nuaim. Al-mar'atu idza sholat khamsah, seorang istri yang menjaga sholat 5 waktu, senantiasa sholat 5 waktu, aktif sholat 5 waktu, nggak bolong-bolong sholat wajibnya kecuali sedang berhalangan, haid atau menstruasi atau nifas. Kemudian wasomat sahroha, dia berpuasa Ramadan, puasa wajib. Wahafadot farjaha, dan menjaga kehormatan dirinya. Farjaha dari farji, kemaluannya, menjaga kemaluannya atau menjaga kehormatan dirinya. Wa ato'at zaujaha, dan taat pada suaminya. Maka ia bakal masuk surga dari pintu mana saja yang ia inginkan. Tadkhulu min ayyibabin sa'at min abwabil jannah. Dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia sukai, yang ia inginkan dari 8 pintu surga. Surga itu pintunya 8. Ada babus salam, pintu keselamatan. Ada babur royan, pintu yang dimasuki hanya oleh orang-orang yang berpuasa Ramadan. Babut tuha, pintu yang dimasuki hanya orang-orang yang melakukan sholat duha. Ada 8 pintu. Sementara neraka ada 7 pintu. Hadis ini menjelaskan bahwa istri yang senantiasa sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, memelihara kemaluannya atau kehormatannya, serta taat pada suaminya, ia bakal masuk surga dari pintu mana saja yang dia sukai. Masya Allah, luar biasa. Ya memang seorang istri itu kalau sudah taat pada suaminya, maka balasannya surga. Dalam hadis lain diriwayatkan seorang istri yang senantiasa taat serta melayani suaminya 7 hari. Saya tidak tahu kenapa disebutkan 7 hari. Maka dia tertutup untuknya 7 pintu neraka. Maksudnya tertutup 7 pintu neraka, nggak bakal masuk neraka dia. Karena taat pada suaminya. Bahkan diceritakan seorang istri saat ditinggal suaminya berperang. Suaminya sebelum berangkat berperang berpesan, jangan keluar rumah, jangan kemana-mana, tunggu aku datang. Ternyata dia diberi kabar bahwa bapaknya sedang sakit keras. Kemudian dia suruh menjenguk, dia tidak bisa. Maaf, saya tidak boleh keluar rumah oleh suami saya. Tapi ini bapakmu. Tetap dia tidak mau keluar rumah. Kemudian kedua kalinya diberitahu bahwa bapaknya sudah menjelang sakaratul maut. Dia tetap tidak mau keluar rumah. Ketiga kalinya diberitahu bahwa bapaknya meninggal dunia. Sehingga dia dimohon kehadirannya untuk mentakziahi untuk terakhir kalinya pada bapaknya sebelum dikubur. Tetap si wanita ini tidak mau keluar rumah, tidak mau dia. Karena pesan suaminya tidak boleh keluar rumah. Ini sahabat jengkel lapor ke Rasulullah. Diceritakan bahwa wanita ini diberitahu mulai bapaknya sakit keras, bapaknya nazak, sakaratul maut, sampai bapaknya meninggal, tidak mau menjenguk juga. Karena apa? Karena dilarang oleh suaminya keluar rumah. Apa jawab Rasulullah? Bapaknya ini diampuni dosanya karena punya anak putri taat pada suaminya. Masya Allah. Dan wanita itu dipilih kan empat perkara. Kecantikannya, hartanya, atau hartanya itu maksudnya anak orang kaya, nasabnya, keturunannya orang bangsawan dan sebagainya. Dan keempat adalah agamanya. Boleh tidak cantik, boleh tidak kaya, boleh tidak keturunan orang terhormat, asal agamanya saja. Jangan dibalik.
Jangan dibalik, orangnya cantik seperti artis India, anaknya orang kaya, hartanya berlimpah, turunannya orang yang ningrat misalnya, tapi agamanya, akhlaknya kayak setan, jauhi, jauhi. Begitu juga wanita memilih suami, ya pilih-pilih. Pilih-pilih bukan hanya dilihat fisiknya ganteng kayak artis Korea begitu. Putih, bersih, uangnya banyak. Jangan begitu, akhlaknya, agamanya. Orang Jawa bilang, perempuan itu, wong wedok iku, surga katut, surga nunut, neraka katut. Maksudnya masuk surga itu ngikut suaminya, kalau masuk neraka juga terseret. Maksudnya kalau suaminya baik, suaminya pintar agama, ahli ibadah, tentu istrinya ikut juga masuk surga kalau suaminya masuk surga. Karena apa? Pasti suaminya mengajak sholat, ngajak puasa, ngajak ngaji, ngajak ibadah. Makanya disebutkan surga nunut, neraka katut. Nah kalau suaminya sudah ahli judi, suaminya sudah peminum minuman keras, pemabuk, masuk neraka, istrinya keseret. Biasanya begitu, nggak semua ya. Nggak semua yang suaminya ahli ibadah kemudian masuk surga, istrinya masuk surga juga. Kadang masuk neraka. Kadang juga dibalik. Suaminya masuk neraka, istrinya masuk surga. Tapi biasanya kalau suami sudah melakukan hal-hal yang dilarang agama, ini bagi adik-adik putri terutama ya, adik-adik putri yang belum menikah, pilih-pilih calon suami. Kalau sudah dia suka minum, suka judi, jauhi. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amalis syaiton fastanibuhu la'alakum tuflihun. Innamal khamru, sesungguhnya homer itu ya minuman keras, arak, narkoba dan sebagainya. Wal ansabu, innamal khamru wal maisiru, dan suka judi. Orang yang ya judi, mau judi online kah, mau judi beneran, pokoknya judi. Wal ansobu, menyembah berhala. Wal aslamu, mengundi nasib dengan anak panah. Ridsun, itu perbuatan jelek, min amali syaiton, perbuatannya setan. Fastanibuhu, jauhi. Jadi kalau adik perempuan ada calon yang dia inginkan, lelaki yang sudah homer, narkoba, kemudian dia judi, fastanibuhu, jauhi, sudah tinggalkan. La'alakum tuflihun, semoga engkau beruntung. Karena kalau dekat dengan orang seperti itu, tidak akan beruntung. Baik beruntung dunia maupun akhirat, keblangsak yang jauhi. Cari yang akhlak, yang pintar ibadah, rajin ibadah. Cari yang agamanya bagus, agamanya baik. Kalau sudah judi, minuman keras, apalagi syirik dia, sudah tinggalkan jauh-jauh. Fastanibuhu, tinggalkan, jauhi jauh-jauhnya. La'alakum tuflihun, semoga engkau beruntung. Baik adik laki-laki maupun adik perempuan, kalau pasangannya sudah melanggar kaidah koridor agama gitu, jauhi. Agar apa? Agar beruntung. Kembali lagi bagi wanita, bagi istri yang itu tadi, menjaga sholatnya, puasanya, menjaga kemaluannya, taat pada suaminya, dia masuk surga dari 8 pintu surga. Dia masuk surga dari semua pintu surga yang mana dia inginkan. Baik sobat, ini sekian bincang-bincang kita, sedikit menambah pengetahuan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.